Pernah nggak sih lo ngelakuin sesuatu semata-mata cuma buat nyenengin orang lain gitu? Kayak misalnya lo pengen dapet nilai bagus buat orang tua, lo pengen dapetin pacar biar mungkin lo bisa diterima sama temen-temen lo dan gak diajakin lagi. Atau lo bersedia ngelakuin apapun buat pasangan lo atau temen-temen lo gitu. Dan terus lama-lama lo jadi ngelakuin segala sesuatunya buat orang lain, biar lo disenengin dan ditemenin. Lo mungkin takut gitu, kalau lo nggak ngelakuin apa yang mereka mau, lo bakal nggak disukai, bakal ditolak sama orang-orang sekitar lo. Sampai akhirnya lo khawatir kalau lo dianggap lo bukan siapa-siapa, takut nggak dapet approval gitu ya, dan akhirnya ya insecure dan nggak percaya diri, minder gitu. Dan ini sebenarnya dirasain oleh banyak orang. Nah makanya, kalau lo ngerasain hal yang sama, lo ngerasa overthinking, lo ngerasa insecure, nggak pede, dan lain sebagainya, tenang aja, karena video ini gue rasa bakal ngebantu lo sih. So, makanya lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Dan di akhir video, gue juga nanti bakal ngasih promo khusus buat lo yang nonton sampai akhir. So, stay tune ya. Nah, sebelum mulai ngebahas, sebenarnya gue mau jelasin dulu kalau hasrat atau motivasi kita buat ngelakuin sesuatu untuk orang lain itu sebenarnya normal gitu. Sebagai manusia yang memang makhluk sosial, ya kita memang punya keinginan buat disukai dan memang kita butuh orang lain di hidup kita. Kayak di Maslow Hierarchy of Needs ini gitu kan. Ini kurang lebih ngejelasin kalau manusia itu harus memenuhi ya love and belonging needs dulu gitu sebelum naik ke level selanjutnya. Kayak misalnya apa? Pertemanan, ya, hubungan romantis gitu, hubungan intim, dan juga mungkin hubungan dengan orang tua. Nah, ketika lo udah bisa memenuhi needs tadi, baru tuh lo bisa gaining self-esteem. Jadi lo bakal punya atau bakal bisa nge-regain self-esteem ini ketika lo memang udah diakui, udah dikenal, udah punya sense of connection sama orang-orang yang ada di sekitar lo. As in masalah relationship. Kurang lebih kayak gitu sih penjelasannya. Nah, tapi hal tadi sebenarnya bisa munculin masalah ketika kita benar-benar naruh approval atau pengakuan orang lain di atas diri kita sendiri. Nah, ketika kita sampai ngerasa takut gitu ya kalau ditolak dan disingkirkan karena kita ya jadi diri kita sendiri. Nah, dengan kayak gitu sebenarnya kita jadi punya belief nih bahwa orang lain itu adalah orang yang nentuin apakah kita berguna atau enggak. Jadinya apa yang kita lakuin ya buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Semata-mata biar diri kita bisa diterima. Padahal belum tentu juga sebenarnya kita nyaman menjalaninya. Nah, ketika kita memang mau cari approval dari orang lain, itu sebenarnya ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ketika lo berhasil dan dapat pengakuan dari orang lain, maka lo akan dapat power dengan pengakuan itu. Ya, dan di beberapa tahapan ya memang kita butuh hal ini juga sebenarnya. Tapi perlu lo ketahui juga kalau orang lain itu bisa mencabut pengakuan dan power yang lo dapetin sebelumnya dari mereka. Dan ya bisa aja hilang gitu aja gitu. Contoh mungkin ada temen yang selama ini bilang kalau lo tuh pinter gitu kan. Pinter ngafal dan ya lo ngerasa bahwa lo tuh pinter ngafal gitu. Cuman karena ya temen lo itu bilang kalau lo pinter. Dan suatu saat temen lo ini bilang kalau sebenarnya lo nggak pinter-pinter banget. Nah, kalau lo cuman bergantung dari pernyataan temen lo itu aja, kemungkinan lo bakal ngerasa, oh gue memang nggak pinter, gue memang ya nggak jago gitu karena temen gue bilang kayak gitu. Nah, biasanya ketika lo ngelakuin sesuatu semata-mata karena orang lain aja ya, artinya lo ngasih orang itu power gitu buat nentuin baik buruknya lo, sukses enggaknya lo, dan keyakinan-keyakinan seperti itulah yang sebenarnya bisa ngebuat lo jadi bergantung banget sama perkataan orang lain, yang sebenarnya bisa jadi negatif gitu. Nah, dengan ini yang sebenarnya bisa jadi negatif dan lo kemungkinan bakal ngerasa negatif karena ini, yang nantinya ya tadi ya yang gue bilang muncul perasaan insecure, muncul perasaan gak pede dan lain sebagainya, baru biasanya memang ya lo akhirnya menunggu pengakuan orang lain gitu atas memang ya keburukan lo biasanya. Jadi bukan hanya lo pengen diakui karena kebaikan lo, tapi juga lama-kelamaan kalau misal lo melakukan ini terus, ya alam bawah sadar lo akan menunggu pengakuan itu dari orang lain meskipun pengakuan itu sebenarnya buruk gitu. Bahwa diri lo tuh nggak cukup baik. Lo nungguin orang lain yang mungkin bisa ngasih lo pengakuan, yang bisa ngasih lo ya keyakinan negatif tambahan yang memang lo punya soal diri lo sendiri. Nah, balik lagi sebenarnya ini hal yang ya bisa dibilang normal ya, terjadi pada diri kita sebagai manusia. Emang kita sebagai manusia memang butuh diterima masyarakat, butuh punya hubungan yang oke, dan butuh untuk divalidasi. Tapi kita juga perlu untuk membatasi gitu, kapan sebenarnya kita memvalidasi kita, dan kapan sebenarnya itu jadi ketergantungan, atau bahkan jadi dampak yang negatif gitu. Yang sampai mungkin kita
jadinya malah nunggu pengakuan yang negatif juga dari orang. Yang sebenarnya nanti bisa bikin sebuah hubungan tuh jadi toksik dan ngehambat lo ya mungkin untuk berkembang. Ketergantungan ini salah satunya bisa muncul dari perasaan insecure yang kita rasain gitu. Dan biasanya muncul dari perasaan gak mampu dan kebutuhan kita atas pengakuan orang lain. Tapi, again, perlu lo ingat bahwa ini sebenarnya adalah masalah yang bisa lo atasi. Kalaupun sekarang lo insecure, kalaupun sekarang lo minder, kalaupun lo udah terlanjur gitu ya, merasakan yang negatif-negatifnya, ingat bahwa ini adalah suatu kondisi yang muncul sesaat. Yang bisa aja sebenarnya kita cut dan kita atasi sekarang. Jadi bukan berarti karena lo sekarang insecure, maka selamanya lo akan insecure juga. Nah terus pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya biar kita nggak melulu cari validasi atau pengakuan dari orang lain. Nah hal pertama dan utama yang perlu lo catat adalah pahami bahwa kalau diri lo itu ya cukup sebenarnya. Bahwa ya diri lo tuh berharga gitu. Karena approval yang paling penting adalah approval dari diri lo sendiri. Ketika lo udah punya approval dari diri lo sendiri, lo udah percaya sama diri lo sendiri, maka lo jadinya nggak butuh nih approval dari orang lain. Bukan berarti lo jadi nggak bisa menerima approval, tapi memang approval dari orang lain ya udah bonus aja gitu. Tapi lo udah nggak approve nih diri lo sendiri. Nah, jadi yang perlu lo lakuin sebenarnya yang pertama adalah lo perlu untuk mengenali diri lo secara mendalam. Emang apa sih yang lo pengenin gitu? Emang apa sih yang bikin lo seneng? Emang apa sih yang bisa bikin diri lo tuh ngehargain diri lo sendiri gitu? Dan lo juga tanya, apa sih yang bikin lo sedih gitu? Apa sih yang penting buat diri lo? Dan ya sebenarnya banyak lagi sih yang bisa lo tanya ke diri lo sendiri. Cari tahu tuh kepribadian lo kayak gimana, minat lo kayak gimana, dan apa yang lo hargai atas diri lo dan tentang diri lo gitu. Lo mesti aware dulu sih sama diri sendiri biar lo bisa ngerti, kenal, dan paham. Nah gitu ya. Setelah ngebangun pengenalan tentang diri, self-awareness, lo juga bisa ngembangin self-esteem. Self-esteem itu apa ya? Kepercayaan diri ya, salah satunya buat ningkatin ya kepedean itu gitu. Kalau memang lo udah ngerasa, oke, gue udah kenal nih dengan diri gue sendiri, gue udah cukup nerima. Nah disinilah lo perlu bangun kepercayaan diri. Self-esteem itu buat ngejaga diri lo sendiri dan menerima diri lo gitu. Meskipun dengan berbagai kekurangan yang terjadi gitu ya. Nah tentunya memang beberapa hal tadi juga harus diimbangin sama action gitu. Untuk lo terus-menerus belajar dan berkembang. Jadi jangan sampai memang lo oke, gue mengenali diri, gue menerima gitu. Tapi lo nggak mengembangkan diri, ya sama aja mungkin jadinya denial gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu ya memang lo harus belajar ya. Belajar terus-menerus untuk ngembangin kemampuan. Jadi secara gak langsung memang dan secara langsung juga lo meningkatkan kepercayaan diri lo dari sana. Itu cara yang pertama ya, mengenali dan menerima dan juga ngebangun self-esteem. Nah cara yang kedua adalah dengan lo belajar sih, pelan-pelan ya, buat mencintai diri lo sendiri. Karena ketika lo berusaha buat mencintai dan percaya sama diri lo sendiri, lo ya tadi bisa lepas dari approval atau validasi orang lain. Ya karena lo udah dapetin approval itu dari diri lo sendiri. Dan kepercayaan diri itu muncul ketika lo mencintai diri lo sendiri sih, gitu. Nah, kalau misalnya lo ngerasa masih susah buat mencintai diri sendiri, lo kayak suka nyalah-nyalahin diri lo sendiri, atau lo mungkin ngerasa insecure, atau lo mungkin ngerasa bahwa lo tuh bodoh gitu. Nah, itu sebenarnya memang perlu lo work on sih, gimana caranya biar lo bisa cinta dan suka sama diri lo sendiri. Meskipun begitu sebenarnya ya it's okay sih. 1% paham kok, kalaupun lo ngerasa benci sama diri lo sendiri. Gue paham banget gitu. Ya memang kalau kita ngomongin soal sekolah gitu ya, hal ini juga bukan pengetahuan yang semua orang tahu. Ini juga mungkin baru lo tahu dari 1% gitu kan. Karena ya kita nggak pernah belajar tentang ini di rumah ataupun di sekolah gitu. Jadi ya belasan tahun mungkin kita nggak pernah belajar gitu kan tentang ini. Tapi nggak apa-apa, itu adalah alasan kenapa 1% ada. Untuk apa? Untuk ngebantu lo ngedapetin pengetahuan yang penting dalam kehidupan nih, yang memang belum lo dapetin di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau saran gue, kalau lo pengen tahu lebih banyak nih soal gimana caranya mengatasi insecure dan minder, saran gue, lo ikut sih sekolah di 1%. Nah kalau misalnya ngomongin soal insecure, ya lo bisa belajar lewat webinar sih. Yang judulnya adalah Atasi Insecure dan Minder Atas Kemampuan Diri. Dari 1% yang bakal diadain di hari Sabtu, tanggal 10 April. Nantinya lo bakal dibimbing sama gua, Evan, dan juga Kak Dila, psikolognya 1%. Dan Kak Dila ini udah ahli banget di pembahasan ini, dan gue juga udah nerima sih banyak banget klien yang memang ngerasa insecure, ngerasa minder, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bakal jelasin nih, mulai dari ya pertama penyebabnya sampai dengan solusinya sih. Kenapa lo bisa insecure dan gimana cara mengatasinya. Dan di webinar ini juga lo bisa diskusi sih sama gue dan sama psikolognya 1%. Apalagi kalau lo suka video YouTube-nya. Gue yakin lo bakal suka sih sama webinarnya karena materi yang dibahas jauh lebih oke, jauh lebih lengkap, dan memang lebih aplikatif daripada yang di YouTube. Dan lo juga bakal dapat worksheet. Nah gitu ya, yang bisa menangani masalah lo. Dan juga yang paling penting salah satu aspeknya adalah psikotes sih.
gitu, yang bisa ngebantu lo mengenal diri lo lebih dalam. Karena tadi kan salah satu kuncinya adalah untuk mengenali diri sendiri. Nah, bedanya di 1% webinar ya dengan webinar di tempat lain, kalau di 1% abis webinar gak langsung dilepas, bakal dapat worksheet, dan gak lupa juga kita bakal masukin lo ke grup komunitas khusus buat yang ikut webinar ini, dan bakal ada diskusi juga lanjutan selama 3 hari berturut-turut. Ini semua bisa lo dapetin dengan harga cuma 100 ribuan aja, dan lo udah bisa dapat fitur lengkapnya gitu ya. Dan dengan harga segitu ya lo bisa nyelesain masalah lo sih dengan lebih mudah dan cepat. Nah, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, silakan langsung aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan ya jangan lupa untuk isi kode, ini gue ngasih lo kode diskon yang tertera di layar ini. Dan lo bakal dapat potongan ya sampai dengan 25.000. Nah, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat ya, dan bisa nambah pemahaman gimana caranya mengalahkan insecure dengan mengembangkan kemampuan diri lo dan dengan lo lebih mengenali diri lo sendiri. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.